Selamat pagi, shalom anak-anak yang ada di rumah. Ya, puji Tuhan, kita angkat kepada Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena hanya atas kasih setianya, pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, ibadah hari Minggu, walaupun hanya lewat online, tapi itu tidak mengurangi makna kita untuk bersekutu dengan Tuhan pagi ini. Baik anak Madya, untuk memulai ibadah kita, saya undang anak Madya untuk berdiri dan kita bersama-sama mengangkat pujian kepada Tuhan. PKJ 27 ayat 1, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini, itulah datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita anugerah salam sejahtera Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus Putra Tunggal, dengan perantaraan Rohnya yang kudus, akan menyertai ibadah kita dari awal hingga selesainya. Amin. Ya, kita angkat pujian kepada Tuhan dari PKJ 138 ayat 1, setiamu Tuhanku tiada bertara. Sama-sama bermazmur kepada Tuhan. Kita membaca mazmur pujian. Untuk itu silakan anak Madya buka kitab Mazmur 150. Mazmur 150 kita baca ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. Silakan buka kitabnya. Kalau sudah dapatkan, kita baca bersama-sama mulai dari judul. Kita mulai. Haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan caracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Kita respon pembacaan Mazmur tadi dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan ayat yang ke-5, pujilah Tuhan Sang Raja.
milikmu bergaung. Angkatlah puji-pujian. Ayat kelima. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus, padukan suaramu, amin. Ya, kita bersama-sama kembali mengintrospeksi diri bahwa mungkin 1 minggu yang lalu kita pernah berbuat salah kepada sesama kita, berbuat dosa, mungkin pernah melukai hati teman. Untuk itu saat ini kita bersama-sama mengaku dosa kita depan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 467 ayat 1, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhan, ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Ya, karena kita sudah berdosa kita, sekarang kita mendengarkan hukum kasih yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita untuk ketika pegangan hidup kita. Untuk itu, saya minta nama dia berdiri. Ya, kita sama-sama dengarkan pembacaan hukum kasih yang terdapat di kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40 yang berbunyi, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Kita sama-sama mengagungkan nama Tuhan dan menyanyikan kidung pujian Kasih Paling Agung, PKJ 467, PKJ Kasih Paling Agung. Kasih paling agung dari Tuhanku, ini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberi
Anak-anak remaja yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tiba saatnya pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita berdoa, kita siapkan akan pembacaan kita dari Matius pasal 2 ayat 12 sampai 23. Matius pasal 2 ayat 12 sampai 23. Nah, sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang melimpah bagi kami. Saat ini kami akan membaca dan mendengarkan akan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, anugerahkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu. Ampunilah kami yang berdosa ini, sehingga kami layak untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini diambil dari Matius pasal 2 ayat 12 sampai 23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan karena peringatan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggal di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratapan yang amat sedih. Rahel menangis anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, dan diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Itulah terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Dan demikianlah pembacaan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan biarlah firman-Nya senantiasa kita lakukan di dalam kehidupan kita.
Nah, adik-adik mana yang kekasih dalam Tuhan? Dari pembacaan kita pada pagi yang indah ini diberi suatu judul, kembali ke Nazaret. Kembali ke Nazaret. Nah, waktu orang Majus mendatangi dan menjenguk bayi Yesus, ketika orang Majus mau pulang ke negerinya, apakah orang Majus itu kembali ke jalan yang mereka lalui untuk menghadap kepada Herodes? Ya, tidak. Malahan di dalam mimpi orang Majus, mereka didatangi Tuhan. Tuhan memperingatkan supaya jangan pergi ke Herodes. Nah, ini suatu perintah dari Tuhan. Ketika itu orang Majus menaati akan perintah Tuhan. Bahkan mereka pulang ke negeri mereka melalui jalan lain. Tidak lagi kembali menghadap Herodes. Nah, pada malam itu juga Tuhan memberikan petunjuk kepada Yusuf di dalam mimpi. Di dalam mimpi Tuhan mengatakan Herodes raja yang jahat di Yerusalem akan membunuh Yesus. Sehingga Tuhan memerintahkan kepada Yusuf untuk menyingkir ke Mesir. Ini akan menggenapi nubuatan Nabi. Nah, adik-adik made yang kekasih yang di dalam Tuhan. Malam itu juga Yusuf membawa Maria dan bayi Yesus. Mereka menyingkir ke Mesir. Dan di Mesir begitu banyak orang Yahudi. Jadi mereka aman di sana. Suatu saat mereka akan kembali dari sana kalau Herodes sudah tidak ada lagi atau sudah mati. Nah, anak-anak made yang kekasih dalam Tuhan, Herodes tahu kalau ia sudah diperdaya oleh orang Majus. Herodes sangat marah. Dan Herodes memerintahkan untuk membunuh semua bayi-bayi yang berumur kurang dari 2 tahun. Seketika itu suasana Bethlehem menjadi gempar. Tangisan, kesedihan ibu-ibu terdengar di mana-mana. Begitu kejamnya Raja Herodes itu. Namun Herodes orang jahat ini sudah tidak ada lagi. Ia sudah dicabut nyawanya oleh Tuhan. Tetapi yang menggantikan dia sebagai raja adalah anaknya. Nah, Yusuf mendengar berita itu bahwa Herodes sudah mati, tetapi yang menggantikan Herodes sebagai raja adalah anaknya. Sehingga kembali Tuhan berfirman kepada Yusuf untuk tidak kembali ke Yerusalem. Ya. Yusuf membawa Maria dan bayi Yesus kembali ke Israel. Tetapi mereka bukan ke Bethlehem, namun mereka pergi ke Nazaret. Itu semua karena perintah Tuhan kepada Yusuf. Sehingga mereka pun hidup dan menetap di Nazaret. Tetapi seperti yang dikatakan nabi-nabi ribuan tahun yang lalu, itulah sebabnya ia disebut Yesus orang Nazaret. Nah, anak-anak made yang kekasih dalam Tuhan, perubahan kepulangan orang Majus untuk kembali ke negerinya ini, itu semua karena petunjuk Tuhan. Begitupun dengan Yusuf. Kepergian Yusuf
bersama dengan Maria dan bayi Yesus ke Mesir itu karena petunjuk dan perintah Tuhan. Dan ia taat melakukan semuanya itu. Di sini kita diajar selaku anak-anak Tuhan untuk senantiasa peduli kepada orang-orang yang sederhana, yang disisihkan, yang terpinggirkan. Mumpung walaupun kita masih dalam suasana Natal, tetapi suasana Natal ini kita mau tindak nyatakan di dalam kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan. Untuk selalu berteman dengan orang-orang yang sederhana, yang tersisihkan. Dan juga di dalam kehidupan kita mau membawa perubahan, tujuan, dan harapan kita kepada Tuhan. Dan firman Tuhan menekankan lebih dalam lagi bahwa ketaatan kepada Tuhan itu akan mendatangkan sukacita bagi kita semua. Nah, khususnya bagi anak-anak Madya, ya, di dalam meraih masa depan kalian selaku anak-anak Tuhan, kalian harus menggantungkan akan masa depanmu ke dalam tangan Tuhan. Kalian harus taat dan tekun di dalam mengikuti ibadah, membaca firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, sehingga semua rencana kalian senantiasa diberkati oleh Tuhan. Seperti yang sudah dialami oleh Yusuf dan Maria, yang senantiasa taat kepada Tuhan di dalam menjalankan perintah Tuhan. Nah, kiranya pemberitaan firman Tuhan pada hari ini akan senantiasa memberikan motivasi bagi kita selaku anak-anak Tuhan untuk senantiasa taat kepada Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Amin. Nah, baik anak Madya, kita telah bersama-sama mendengar firman Tuhan. Sekarang saatnya kita diberi kesempatan untuk menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Silakan persembahan kita disiapkan, dan untuk berpersembahan kita iringi dari PKJ 265 ayat 1, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Anak-anak Madya yang kekasih dalam Tuhan, yang berada di rumah, tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita lipat tangan dan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada saat ini. Kami telah memuji-muji nama-Mu, bahkan telah membaca dan mendengarkan akan firman-Mu. Ajar kami untuk selalu taat dalam melakukan akan perintah-Mu, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami juga telah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati apa yang kami sudah berikan kepadamu, sehingga kami dapat mempergunakannya di dalam menata pelayanan kami, sehingga apa yang kami miliki ini Tuhan, Tuhan senantiasa berkatinya. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami datang berdoa, mendoakan akan anak-anak Madya kami yang berada di rumah masing-masing. Mungkin
ada yang ada di dalam kelemahan tubuh. Engkau datang melawat mereka. Engkau datang memberkati mereka, memberkati makanan dan obat-obatan, sehingga melalui semuanya Tuhan akan mendatangkan kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Kami juga datang berdoa kepada-Mu ya Tuhan, akan anak-anak kami yang menjalani masa berlibur akhir tahun ini. Tuhan senantiasa memberkati mereka di dalam kehidupan mereka bersama orang tua di rumah. Engkau senantiasa peliharakan mereka sepanjang mereka menjalani masa libur tahun ini ya Tuhan. Biarlah mereka senantiasa taat kepada-Mu Tuhan dan menjalankan perintah-perintah-Mu di dalam kehidupan mereka, untuk senantiasa taat, beribadah, membaca dan berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga datang berdoa akan setiap orang tua dari anak-anak madya kami Tuhan. Tuhan juga senantiasa memberkati mereka, memperlengkapi mereka, sehingga setiap orang tua senantiasa bersandar kepada-Mu Tuhan, khususnya menggantungkan seluruh kehidupannya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati dan mengarahkan mereka di dalam mendidik dan mengarahkan anak-anak karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Biarlah setiap orang tua senantiasa mengandalkan Tuhan dan senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Engkau juga senantiasa memberkati akan keluarga mereka, memberkati pekerjaan mereka dan pelayanan mereka, sehingga semuanya Tuhan mereka dapat lakukan untuk kemuliaan akan nama-Mu. Tuhan, kami juga datang berdoa akan kami selaku guru-guru sekolah minggu. Tuhan juga senantiasa memberkati kami, memperlengkapi kami di dalam melaksanakan akan tanggung jawab kami selaku guru sekolah minggu, di dalam memberitakan firman-Mu kepada anak-anak kami. Biarlah semuanya Tuhan kami dapat lakukan dengan penuh sukacita ya Tuhan. Tuhan, kami juga datang berdoa akan kedua hamba Tuhan di Jemaat Tamalate. Tuhan juga senantiasa memberkati mereka di dalam mengangkat tugas pelayanan mereka, sehingga hamba-Mu ini Tuhan senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di dalam memberitakan firman-Mu, terlebih khusus di dalam mengembalahkan akan jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga datang berdoa akan pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke daerah. Tuhan senantiasa memberkati mereka, memberikan hikmat di dalam menjalankan roda kepemerintahan, sehingga di dalam menjalankan roda kepemerintahan mereka senantiasa takut kepada-Mu ya Tuhan. Begitupun dengan petugas-petugas kesehatan, keamanan, kami doakan Tuhan, khususnya di dalam menangani tentang pandemi COVID-19 Tuhan. Engkau senantiasa memperlengkapi mereka, memberikan hikmat kepada mereka di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Bahkan Tuhan senantiasa lindungi mereka sehingga mereka terhindar dari COVID-19 ini Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami juga datang berdoa akan keamanan kami di negara kami, khususnya di kota Makassar Tuhan. Engkau juga senantiasa peliharakan kami semua, khususnya yang kami ada di kota Makassar, di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kota kami ini Tuhan senantiasa terpelihara aman dan tentram, sehingga kami selaku umat-Mu senantiasa leluasa di dalam beribadah kepada-Mu, melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Inilah doa syukur kami Tuhan, doa seru sembahyang kami, dan bahkan doa syukur syafaat kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, baik nama dia,
Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Saya undang anak Madya bangkit berdiri. Ya, kita bersama-sama memohon tuntunan Tuhan menjalani kehidupan kita ke depan dengan menyanyikan PKJ 131 ayat 1, ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ya, kita arahkan hati per Tuhan, kita terima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan senantiasa memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bagi nama mereka di rumah, silakan duduk. Dengan demikian, selesailah rakaat ibadah kita pada pagi ini. Dan ingat, selalu jaga kesehatan, pakai masker untuk menghindari pandemi COVID-19, dan mari kita jalani kehidupan kita sehari dengan penuh penyerahan di hadapan Tuhan. Terima kasih, selamat pagi, shalom.